Halo, perkenalkan nama saya Alvin Gary. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai backend service yang telah saya buat bernama Vet Clinic REST API. Jadi apa itu Vet Clinic? Vet Clinic REST API adalah sistem backend yang dirancang untuk mendukung operasional klinik hewan. Sistem ini menyediakan layanan API untuk mengelola data pengguna, hewan peliharaan atau pets, appointment, rekam medis atau medical record, dan juga treatment. Fungsi sistem ini ada beberapa. Pertama, mengelola data pengguna dengan membedakannya menjadi admin, staff, dan juga dokter. Lalu ada menyimpan dan memantau data pets, mengatur jadwal appointment antara pet owner dan juga dokter, mencatat medical record setiap appointment, mencatat treatment beserta kosnya, dan juga menjamin keamanan akses dengan JWT dan Role Based Access Control. Jadi mengapa sistem ini dibuat? Yang pertama, mempermudah workflow klinik, menyediakan backend yang stabil dan terukur untuk kebutuhan internal klinik hewan, mempermudah staf dan juga dokter dalam mengelola data pasien hewan atau pets, lalu menyediakan API yang aman dan terstruktur, dan juga yang pastinya itu mempelajari implementasi REST API menggunakan Go dan juga Gin Framework, PostgreSQL Database, dan juga JWT dan Role Based Access Control. Jadi untuk Entity Relationship Diagram ini, sistem ini memiliki 5 tabel yang terdiri dari users, pets, appointments, medical records, dan juga treatments. Jadi alur kerja sistemnya ini sederhananya mulai dari pet owner dengan petnya itu datang ke klinik untuk dicatatkan datanya oleh staff. Setelah data pets itu sudah ada, baru bisa dibuat appointments. Dan ketika appointments tersebut sudah telah dibuat, akan diserahkan ke dokter. Dokter dapat membuat medical records berdasarkan appointment yang telah dibuat. Yang dimana medical records ini dapat memiliki satu atau lebih dari satu treatment sesuai kebutuhan. Masuk ke login endpoint. Login fitur ini penting karena menggunakan JWT Authentication, di mana login ini digunakan untuk menghasilkan JWT token yang berfungsi sebagai kunci akses ke seluruh endpoint yang dilindungi. Token ini menentukan hak akses user berdasarkan role, yaitu admin, staff, atau juga dokter. Kita masuk ke user folder. Jadi folder users ini berisi kumpulan request yang digunakan untuk mengelola data pengguna sistem, seperti admin, staff, dan juga dokter. Berfungsi dalam mengatur seluruh proses autentikasi dan juga otorisasi, serta memastikan setiap user itu memiliki hak akses sesuai perannya. Masuk ke pets folder, berisi request untuk mengelola data hewan peliharaan atau pets yang datang ke klinik. Berfungsi dalam mendata hewan peliharaan yang menjadi pasien klinik, termasuk informasi pemiliknya atau ownernya. Masuk ke folder appointments, berisi request untuk mengatur jadwal pemeriksaan pets, berfungsi dalam mengatur alur kunjungan pets ke klinik dan memastikan dokter memiliki jadwal yang jelas. Untuk medical record sendiri, itu berisi request untuk mengelola rekam medis dari setiap appointment. Berfungsi dalam mencatat hasil pemeriksaan dokter secara resmi untuk setiap appointment. Jadi ini appointment memiliki satu medical record dan juga medical record ini hanya bisa dimiliki oleh satu appointment. Masuk ke treatment folder atau yang terakhir, berisi request untuk mengelola tindakan medis yang diberikan kepada pets. Berfungsi dalam mencatat tindakan medis dan biaya yang diberikan kepada pets berdasarkan medical record. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya akan memberikan demo untuk beberapa request. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan login di user. Dipastikan sudah memakai railway domain. Ini untuk email dan password. Oke, kita send. Oke, sudah mendapat requestnya tetap 200. Kita copy tokennya. Lalu kita masuk ke pets. Karena saya di database itu sudah memiliki beberapa data, jadi saya akan melakukan get untuk
fitur-fitur berikutnya. Oke, yang pertama ini masih localhost, kita coba replace. Kita gantikan ke railway domain. Variabelnya sudah saya masukkan ke collection, jadi bisa dilihat ini Vet Clinic. Oke, authorization jangan lupa untuk di replace menggunakan token yang barusan diregis. Oke, profile kita send. Oh wait, that's not found. Saya lupa untuk mengecek database di sini. Jadi kita coba cek pets. Oke, di sini ada. Kita coba cari untuk ID Murphy ya. Jadi kita copy ID-nya. Kita copy ID pets. Oke, kita coba send lagi. Nah, berhasil. Bisa dilihat datanya Murphy. Ini oke. Kita lanjut ke appointments. Ini anggapannya sudah terbuat data pets-nya, jadi bisa diambil get appointment. Mungkin kita bisa ambil get appointment by pet ID aja. Oke, pastikan ini masih menggunakan railway domain. Di sini akan menggunakan ID pets. Oh wait, saya lupa untuk mengambil tokennya. Kita copy, kita pindahkan ke bagian pets ini. Kita copy, kita replace, kita send. Oops, unauthorized. Apakah sudah benar? Kita coba cek lagi dari login aja. Kita copy, get appointment by pet ID. Ini staff get appointment, harusnya bisa. Oke, muncul. Jadi sudah ada appointment-nya. Appointment itu adalah pending. Emergency visit. Kita ke medical record. Kita coba copy untuk kita get dulu medical record by appointment ID. Oke, kita coba replace dulu tokennya karena tadi agak bermasalah. Kita replace lagi railway domain. Untuk appointment ID kita bisa ngambil berdasarkan yang tadi kita request. Appointment ID kita copy, kita masukkan, kita send. Ini sudah ada datanya. Kita coba yang get treatment by medical record ID. Oke, tunggu sebentar. Kita ganti dulu railway domain medical record. Oke, kita cek medical record ID. Oh, dan juga jangan lupa untuk authorization-nya. Kita copy dari sebelumnya. Kita masukkan. Kita coba send. Oops. Kayak masih itu deh. Oke, kita coba ulang lagi. Get treatments by medical record ID. Oke, akhirnya berhasil. Di sini ada beberapa treatment yang setelah dibuat. Jadi karena pertama appointment sudah dibuat, lalu medical record sudah dibuat juga, dan terakhir juga treatment sudah dibuat. Dengan ini kita bisa cek untuk full detailnya. Yang pertama kita coba replace dulu sini karena agak bermasalah tokennya.
tadi. Lalu kita coba cek lagi untuk appointment. Appointment ini coba dicek ada. Kita coba ambil dari yang pet ID tadi. Kita copy. Oke, kita coba copy semua ini. Replace. Pastikan sudah benar, kita send. Nah, jika dilihat di sini untuk full detail ini saya tampilkan mulai dari appointment, data appointment, data medical record. Ini juga ada total cost dari treatment yang telah dibuat. Jadi ada treatmentnya, ini lengkap, lalu ada juga total cost. Nah ini, jadi untuk satu appointment kira-kira bisa ditampilkan seperti ini untuk mungkin development berikutnya. Untuk ini, sistem ini masih digunakan untuk internal klinik hewan. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya itu masih bisa ditingkatkan mulai dari menambahkan role owner sendiri untuk agar bisa request appointment berdasarkan owner dan juga bisa di approve atau reject oleh staffnya dan juga lain-lain. Itu sekian dari saya. Terima kasih.